Kalian pernah nggak kalau misalnya lagi ngelamun, diem, bengong, terus kepikiran, kok gue bosen banget ya? Hal yang dulunya kita lakuin menarik tuh jadi nggak menarik lagi guys. Kayak contohnya, di depan kita tuh ada handphone, terus ada juga PC, ada konsol game, ada TV, bisa nonton, apa Netflix segala macem. Awalnya sih seru, tapi lama-lama kok kayak jadi membosankan. Padahal itu semua adalah sarana entertainment kita buat menghibur rasa kebosanan kita. Tapi kenapa kadang-kadang kita ngerasa semua hal itu tuh malah justru bikin kita bosan? Kevin Hetzgary, seorang penulis yang pernah ngebahas soal kebosanan dan punya buku tentang ini, pernah bilang terkadang tuh kita suka menyerah sama kebosanan. Sering banget kita tuh denger orang dewasa ngomong ke anak kecil yang suka nanya, Om, aku tuh bosen banget gitu. pasti dijawabnya dengan cara kayak gini. Ya hidup memang kayak gini, kalian yang harus terbiasa. Dan menurut dia seakan-akan itu memaksa kita sedari kecil itu untuk terbiasa dengan rasa bosan dan menerima rasa bosan, bukan mencari jalan keluarnya. Sebenarnya bosan tuh apa sih? Apa aja unsur yang bisa memicu kita untuk ngerasain kebosanan? Santai tapi berisi, yuk kita diskusi bersama gua Abon di Intriaksi. Bosan. Gua rasa sebagai makhluk hidup, terlebih lagi manusia, kita itu deket banget sama hal yang namanya bosan. Dan gua rasa kalian semua, bahkan gue juga, pasti sering banget ketemu sama rasa bosan. Bosan sama kerjaan, bosan sama sekolah, bosan sama kegiatan sehari-hari. Dan itu semua sebetulnya adalah hal yang sangat amat wajar guys. Dan memang itu adalah masalah umum yang suka diterima. Terlebih lagi orang-orang yang sudah dewasa dan punya kegiatan yang repetitif. Pasti mereka akan sangat amat dekat dengan rasa kebosanan. Nah, yang jadi pertanyaan gue, sebetulnya si rasa bosan ini tuh timbul dari otak kita atau dari hati kita. Dan sebetulnya bosan ini tuh tanda kalau kita lagi nggak produktif, atau sebenarnya ada hal yang lebih mendalam yang membuat kita bosan tapi sebetulnya kita belum tahu. Nah, kalau gue cari-cari di internet, sebetulnya bosan tuh ada kaitannya sama evolusi manusia guys. Karena zaman dulu manusia itu akan selalu disibukkan sama kegiatan survival atau bertahan hidup. Karena kan zaman dulu ya kita tahu ya, semua tuh nggak kayak sekarang. Lu harus bertahan dari cuaca, bertahan dari hewan-hewan buas dan segala macamnya. Dan itu menyibukkan otak kita untuk selalu punya kegiatan dan berpikir dan fokus akan satu hal. Nah, di era modern saat ini semua itu udah sangat mudah. Kita udah bisa akses segalanya lewat genggaman tangan kita pakai handphone, dan itu ngebikin banyak waktu luang kita yang kadang-kadang tidak kita gunakan. Dan hal itu memicu otak kita untuk memaksa kita tuh melakukan sebuah kegiatan apapun itu. Dan itulah yang kadang-kadang membuat munculnya rasa bosan di dalam hati kita atau di pikiran kita. Dan banyak banget artikel-artikel yang bilang bahwa bosan ini tuh sebetulnya berbahaya. Lu bayangin aja kalau misalnya kita bosan sama kegiatan pokok kita atau kerjaan kita, yang mana sebetulnya kita tahu kita harus ngelakuin itu untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi di sisi lain rasa bosan tuh menguasai kita, ngebikin kita males, ngebikin kita udah mulai ngerasa ini tuh semua melelahkan, dan kita akhirnya kehilangan minat untuk mengerjakan hal tersebut, dan akhirnya berujung dengan kita mungkin di PHK atau dipecat dan sebagainya macamnya. Nah, kalau menurut Kevin Hetzgary, seorang penulis buku dengan judul Why Boredom Matters, waktu dia ngisi acara di TEDx sebagai pembicara, dia bilang bahwa kebosanan itu biasanya cenderung menimbulkan rasa arogansi dan impulsif. Dan juga dia bilang bahwa kebosanan itu bisa sangat membahayakan untuk kita guys, karena kita akan bersifat lebih arogan. Hanya karena rasa bosan, lu bisa langsung sangat amat judgmental. Lu bilang orang itu membosankan, lu bilang game itu membosankan, lu bilang buku itu membosankan, tanpa lu berpikir panjang. Dan padahal kalau misalnya kita ditanya-tanya gitu, misalnya kita bilang, gue lagi bosan banget nih, terus ada orang yang nanya ke kita, lu kenapa bosan? Kita tuh suka jawab, ya nggak tahu, lagi bosan aja. Kita juga kadang-kadang suka nggak jelas gitu, ngerasain hal bosan tanpa kita tahu kenapa kita bosan. University of Virginia pernah bikin sebuah penelitian tentang kebosanan ini, dan penelitian ini dipimpin oleh Profesor Timothy Wilson. Di penelitian ini dia minta beberapa relawan yang umurnya berkisar antara 18 sampai dengan 70 tahun, dan mereka itu disuruh masuk ke suatu ruangan kosong tanpa hiburan apapun. Jadi si para relawan ini disuruh duduk diem selama 15 menit tanpa hiburan apapun, kecuali satu mesin kotak kecil yang punya daya listrik kejut yang cukup lah buat bikin kita gitu. Jadi kalau mungkin diibaratin kayak, kalian inget gak sih cetekan-cetekan yang buat ngagetin teman-teman kita waktu kecil tuh yang dari korek? Iya, mungkin kayak gitu. Dan mereka itu, si para relawan itu dikasih pilihan untuk diem aja selama 15 menit nggak ngapa-ngapain, atau masukin jarinya ke dalam mesin tersebut. Dan hasilnya memang sangat amat mengejutkan ya.
Ternyata 30% wanita dan 60% pria lebih memilih untuk masukin tangannya itu ke dalam si mesin itu daripada harus diem nggak ngapa-ngapain selama 15 menit. Dan hasil penelitian ini membuktikan bahwa kita terkadang lebih memilih rasa sakit dari bentuk fisik daripada rasa sakit akibat merasakan kebosanan. Kalau menurut jurnal yang ditulis sama Educational Psychology Review pada tahun 2012, kebosanan itu adalah kombinasi antara kurangnya kegembiraan dalam neurologi serta kondisi psikologis yang berupa ketidakpuasan, frustasi, atau ketidaktertarikan, dan semua yang berhubungan dengan kurangnya asupan stimulasi ke otak kita. Jadi mungkin saat kita ngelakuin suatu hal yang berulang-ulang secara terus-menerus dan ngerasa hasilnya sama aja, atau tidak ada perkembangan, kita cenderung mikir kayak, kok hidup gini-gini aja ya? Kok hasilnya gini-gini aja ya? Kok gue kayak jalan di tempat sedangkan orang lain kayak lari jauh ke depan? Dan itu secara nggak langsung ngasih stimulasi ke otak kita bahwa kita tuh tidak puas atau frustasi dan menyebabkan rasa bosan itu timbul dari dalam diri kita. Dan ini gue akan bacain sebuah jurnal yang ditulis sama Psychology Today, tapi gue akan baca karena ini sifatnya agak-agak sensitif, takutnya gue salah. Dan kalau dilansir dari Psychology Today, kebosanan itu bisa dibilang mirip dengan kelelahan secara mental. Mungkin karena terus melakukan hal yang sama berulang kali atau memang tidak melakukan kegiatan baru yang lainnya. Tapi emang iya sih ya, jelas banget ya kalau kita ngelakuin hal yang selalu berulang secara terus-menerus akan timbul rasa kebosanan. Dan ini membuktikan dua artikel tentang atau dua jurnal yang ngebahas soal kebosanan tuh bilang bahwa salah satu pemicu kebosanan yang paling kuat adalah hal yang berulang-ulang. Dan rasa bosan ini juga sebetulnya sangat amat berbahaya guys. Kenapa bisa berbahaya? Karena nggak jarang rasa bosan tuh bisa menjerumuskan kita ke suatu hal yang konteksnya negatif. Kayak contoh aja, ini contoh ya, main game di smartphone. Dan tanpa sadar karena kita sering main untuk keluar dari rasa kebosanan kita, akhirnya kita adiktif di sana dan malah nggak bisa lepas dari genggaman handphone kita tuh pas main game. Terus aja, itu kan negatif. Dan juga yang biasanya ini gue lakukan sih ya, gue tuh kalau bosan kadang-kadang suka buka-buka aplikasi untuk belanja online. Jadi gue cari-cari apa yang kira-kira menarik untuk lihat-lihat aja sebetulnya. Awalnya tuh kayak window shopping atau shopping tapi lihat-lihat doang gitu guys. Jadi kayak ya udah scrolling aja, cari-cari gitu. Nah, tanpa sadar kadang-kadang tuh gue suka nge-check out. Dan itu semua tuh karena rasa penasaran aja. Gue tuh mikir, ih kayaknya lucu, kayaknya seru kalau gue punya, beli. Itu kan sebetulnya bukan hal yang kita butuhkan. Cuman karena bosan, gue nyari escape gitu, nyari jalan keluar. Apa ya yang bisa bikin gue nggak bosan dengan hal baru? Hal barunya apa? Ya ini gue harus beli. Jadinya kan itu akan menjurus ke perilaku konsumtif untuk membeli barang-barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Nah, kalau untuk mengatasi kebosanan sendiri, sebetulnya itu jalan keluarnya banyak banget guys. Tapi ini gue akan ambil satu atau dua aja yang gue temuin dari artikel-artikel yang ditulis sama para peneliti di sana ya. Karena banyak banget nih kalau misalnya gue jabarin. Dan gue juga pengen tahu sebetulnya, kira-kira ada nggak sih jalan keluar dari rasa bosan? Kalau menurut jurnal yang ditulis sama Life Science dengan judul The Science of Boredom, kunci untuk menghindari kebosanan adalah pengendalian diri dan pengenalan diri. Mereka yang memiliki kapasitas kontrol diri yang lebih tinggi, cenderung tidak mengalami kebosanan, dan orang yang memiliki kontrol diri dari kebosanan mempunyai kreativitas yang tinggi. Karena orang yang bosan cenderung punya hasrat atau usaha lebih untuk keluar dari kebosanan tersebut. Semisal cara termudahnya adalah buat suatu kegiatan yang baru. Kalau misalnya kita bangun tidur terus biasanya langsung scroll handphone, gini berhari-hari berjam-jam, coba kita ubah kayak misalnya bangun tidur langsung olahraga, atau langsung mandi bahkan, atau langsung beberes, atau kita bisa ikut ke komunitas. Karena biasanya kita kalau ikut ke suatu komunitas tuh akan mengenal hal baru, akan bertemu banyak orang-orang baru, dan itu biasanya akan menimbulkan rasa penasaran. Karena kalau kita udah penasaran, biasanya kita akan fokus. Dan menurut Life Science, kalau kita sudah fokus, biasanya kita akan sangat amat terhindar dari rasa bosan. Dan kalau untuk kita yang kadang bingung kayak, gue bosan tapi gue nggak tahu gue harus ngapain. Mungkin kita harus mengenali diri kita dulu guys. Kita cari kegiatan yang menurut kita tuh menarik dan kita bisa fokus di situ. Kenalin diri kita lagi, cari sebetulnya apa sih yang gue suka, apa yang gue mau, apa yang bikin kita tertarik, apa yang bikin kita semangat. Nah kalau udah, coba langsung kita lakuin aja. Dan lagi-lagi kalau misalnya kita males ngelakuinnya sendiri, cari komunitas guys. Jadi sebetulnya kebosanan itu tuh bukan musuh kita, tapi itu sebetulnya kayak alarm atau
sinyal dari otak kita bahwa kita tuh membutuhkan sebuah kegiatan yang baru. Nah, kalau kalian sering ngerasa bosan, coba dong tulis di kolom komentar kira-kira apa sih sebetulnya yang bikin kalian tuh ngerasa bosan dan biasanya gimana kalian mengatasi rasa kebosanan di diri kalian, guys. So, gue Abon pamit dulu. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di diskusi santai lainnya bersama gue Abon di Intriaksi. Bye-bye!